Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, surat Paulus ya berkata, menulis Paulus menulis di surat kepada orang yang di Filipi katanya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu juga berlaku buat kita semua yang hadir di sini. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang tadi mungkin bersungguh-sungguh mungkin ya ada kendala dalam hari ini untuk menuju ke sini, apapun itu, mari kita tanggalkan dan kita mau pakai jubah sukacita. Karena pada malam hari ini kita mau sama-sama bersukacita bersama-sama dan juga membagikan kepada saudara-saudari kita yang hadir pada sore hari ini. Baik, kita mau nyanyikan lagu sukacita. Nah, Bapak Ibu waktu kecil ya, kalau kita belajar membaca dulu kan, dulu belajar membacanya gimana, dikenalin huruf gitu ya. Sukacita hurufnya apa saja? S, U. Pintar semuanya. Kalau dieja per suku kata jadi gimana? Baik, pintar semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi dengan penuh sukacita. Ada sukacita di hatiku, ada sukacita dan damai sejahtera di hatiku. Mari kita bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Tuhan.
30 menit kuat ya. Wah, nanti soal duduknya akan lebih lama gitu ya. Jadi mari kita tetap tegak berdiri di dalam Tuhan dengan kekuatan yang daripadanya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mulai dengan doa pada sore hari ini. Kita mau mulai seminar BCM ini dengan meminta kekuatan daripadanya, dari Tuhan kita. Mari kita hening, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing untuk hadir di tempat ini pada malam hari ini untuk mengikuti seminar BCM sesi yang kedua. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami, dengan kelemahan, dengan kekurangan kami, juga dengan kelebihan kami yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kami mau membawa semuanya ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau Engkau dewasakan iman kami, sehingga kami boleh terus berbuah baik bagi diri kami, bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menjadi pelaku firman-Mu yang nyata, menjadi saksi-Mu yang hidup di dunia ini, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh menyaksikan Engkau yang ada dalam kami. Ini kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap keberadaan kami. Engkau yang maha murah, Engkau yang maha rahim, Engkau yang maha tahu. Kami mau masuk dalam pelataran-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan segenap kerendahan hati kami, dengan segenap iman kami memohon kepadamu, Engkau hadir. Engkau menjamah setiap kami, Engkau membuka hati kami, dan kami siap untuk Kau bentuk. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Hadirlah terus di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Walau begitu banyak hal yang harus kami hadapi dalam hidup ini, yang menurut kami hal itu tidak mengenakan, tapi Engkau menguatkan kami. Engkau ada di setiap perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami heran akan kuat kuasa-Mu. Tapi itu Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan kami. Kalau kami berjalan sendiri, kami tidak akan sanggup memikul setiap salib kehidupan yang harus kami pikul. Tetapi bersama Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami. Engkau ada dan Engkau terus setia, tetap setia pada kami. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kalau sama-sama naikkan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan jalan yang terindah, hanya yang baik saja. Benarkah aku terima yang baik saja, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan.
Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau selalu ada di setiap perjalanan hidup kami. Kami memikul salib kami masing-masing, tetapi Engkau menyertai kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Kami sungguh kagum dan hormat akan segala kebaikan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami telah masuk dengan sorak-sorai pujian dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga mau hadir dengan segenap akal budi jiwa kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara,
bercakap-cakap secara pribadi dengan Engkau Tuhan, di dalam keheningan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh menyampaikan apa yang ada dalam hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kau juru selamat kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sumber penghiburan dan kekuatan kami. Biarlah terus setiap hari kami boleh selalu mendekat dan melekat padamu Tuhan. Sehingga kami boleh setiap hari terus bersyukur atas apa yang kami alami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Roland. Kami percaya Engkau telah mengurapi Bapak Roland Tuhan. Engkau telah membimbing dan menghantar dia hingga sampai di tempat ini. Engkau mengurapi dia. Apa yang ingin Engkau sampaikan melalui dia, Engkau menyatakan pada malamnya. Dan kiranya kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia dan menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh dengan segenap hati kami mau lakukan. Dan kami mau terus bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kami. Ini kami Tuhan, kami siap. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Baik ya. Bahagia aku ikut Kristus, betul kan? Betul? Ya, kita sekarang malam hari ini kita kembali untuk mengikuti seminar Level Up ya. Nah, seminar Level Up ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk menaikkan level kita, ya. Bapak Ibu di sini saya mau nanya, ada yang suka main game? Wow, Tristan ya, suka main game ya. Yang dua-dua enggak? Ini yang kecil-kecil kadang-kadang semua ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nggak suka main game nggak apa-apa ya. Tapi saya mau ceritakan tentang game itu sendiri ya. Saya itu termasuk generasi yang suka main game, ya. Jadi saya itu saat ini itu kalau saya di rumah ya bisa main game online barengan sama anak saya, ya bertiga ya. Nah, anak saya tigaan, saya main, mamanya ngomong sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita main game itu ada sesuatu ada sesuatu yang kita mau tuju, ya. Sesuatu yang kita mau tuju supaya game itu nanti bisa selesai, ya. Nah, biasanya game itu awalnya main itu gampang, betul nggak, Tristan? Nanti makin lama makin susah nggak? Betul kan? Nah, itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kita misalnya ngomong, oh hidup kita enak, gampang, simple. Oke, itu artinya mungkin level kita masih di bawah, ya. Tapi nanti ketika kita berjalan, naik level, kok nanti makin lama makin susah, ya. Nah, maka dari itu seminar Level Up ini kita adalah seminar yang bagaimana kita mau menaikkan level kita, ya, supaya kita itu ketika kita udah naik level, ya, jadi kalau main game gitu ya, level 1, level 2, level 3, level 4, begitu kita udah sampai level 4, kita mainin lagi level 1 itu gampang banget, ya, karena kita sudah lewatin dan kita sudah tahu caranya. Ketika kita udah naik level 2, level 3, level 4, level 10, level 4 itu jadi gampang, ya. Nah, inilah seminar Level Up ini. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru hari ini baru datang, nanti jangan lewatin lagi. Kita ngadain ini hari Selasa dan Kamis, ya. Jadi nanti kalau misalnya minggu depan jangan datangnya hari Kamis lagi, datangnya hari Selasa, ya, supaya nggak kelewatan level ini. Sekarang kita udah level 2 yang berjudul Love Connection, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan langsung masuk aja ke dalam seminar Level Up ini atau seminar BCM ini. Saya perkenalkan singkat. Hai, nama saya Roland, ya. Saya berasal dari PD PKK Santo Laurentius di sini. Ya, ini keluarga saya Roland. Ini istri saya Yuli.
Si Erwin hari ini lagi ada di sini, ya. Dia lagi pulang ya. Biasanya kalau saya cerita lagi ada di Cungko, sekarang lagi ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian ini yang cowok Harold, yang paling kecil si bungsu Captain, ya. Oke, nah ini adalah seminar level up. Ini adalah terdiri dari 8 kali pertemuan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat di sini ya, kita udah ikut waktu minggu kemarin tutorialnya ya bersama Dr. Yohanes. Kemudian level 1 kemarin dengan siapa? Anti Wahyuni ya betul ya. Nah kemudian hari ini kita akan bicara tentang love connection. Kemudian nanti minggu depan Selasa faith boost ya. Kita bicara soal iman, nanti level 4-nya kita bicara soal bimbingan Allah. Level 5-nya kita mau bicara soal 5, 6, 7, 8 sampai level 8 kita udah naik level sampai level 8 gitu ya. Nah, bayangannya seperti itu, tapi saya mau kasih bayangan seminar dari kita seringkali ngomong dalam bahasa Inggris itu BCM ya, Basic Christian Maturity. Ya, kalau di Indonesia kan itu adalah dasar kedewasaan Kristiani. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak kecil, bayi baru lahir, ya makannya apa? Susu ya, bubur ya belum, ya baru lahir misalnya kan, susu ya. Jadi makanannya itu adalah ASI ya. Nah, setelah dia udah berjalan beberapa bulan mulai masuk pakai MPASI. Oke, terus udah itu udah jalan lagi. Nah, bubur bayi. Nah, habis bubur bayi terus-terusan bubur gitu ya sampai tua gitu ya. Enggak ya, bosan. Akhirnya udah mulai makan makanan keras. Nah, Bapak Ibu kasih ini adalah satu pemikiran bagaimana kehidupan rohani kita juga seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya sudah ke gereja setiap minggu, tapi makannya itu masih makanan seperti asiknya bayi. Iman kita itu cuma hanya terimanya hasilnya baik. Begitu kesenggol dikit langsung bacok, gitu ya. Begitu keluar dari gereja mobilnya kehalangin kempesin balik, gitu ya. Nah itu pertanda iman kita itu masih kita itu imannya seperti kayak bayi ya yang baru lahir, masih baru minumnya ASI gitu ya, belum masuk ke tahapan-tahapan yang lebih tinggi. Maka dari itu kita perlu untuk naik level itu supaya jangan sampai kita terus-terusan minumnya ASI terus gitu ya iman kita. Jadi kita perlu untuk makanan keras ya. Nah, maka dari itu dasar kedewasaan Kristiani ini perlu untuk kita bertumbuh dewasa, jangan anak kecil terus ya. Nah, ada 8 pertemuan. Kita akan bagi itu ada 4 pertemuan di awal sama 4 pertemuan yang kedua. Mungkin minggu kemarin sudah dibahas belum sama siswa ini? Udah diceritain belum? Ini. Jadi seminar ini kenapa harus 8 kali? Bapak Ibu harus ikut 8 kali. Kenapa? Karena 8 ini saling berhubungan semua. Ya, saling berhubungan. Waktu minggu kemarin itu adalah bukan minggu kemarin, Selasa kemarin tepatnya ya. Itu adalah mencintai Tuhan ya. Ya itu pertemuan pertama. Dan hari ini kita mau bicara soal mencintai sesama. Dan nanti Selasa depan itu akan bicara soal iman ya. Kemudian yang keempat itu adalah bimbingan Allah, itu Kamis depan. Nah, 4 daripada pertemuan yang di awal ini adalah dasar hidup Kristiani yang dewasa. Ya. Cek. Ini adalah satu dasar, unsur dasar, prinsip dasar untuk hidup Kristiani. Ya, karena dasar ini diperlukan untuk kita menuju ke dewasa. Maka dari itu supaya kita bisa mengerti tentang bagaimana kita menjadi dewasa, kita perlu untuk tahu dulu dasarnya. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya bangun rumah langsung pasang atap gitu ya? Enggak ya, langsung pasang tembok gitu? Enggak juga ya. Kenapa? Kita perlu namanya fondasi. Kalau fondasinya nggak ada, bisa nggak? Bisa ya. Cuman nanti besok-besok cepat rubuh gitu ya. Nah, seperti itulah iman kita kalau misalnya kita punya kehidupan Kristiani tapi kita nggak punya dasarnya. Ya, nggak punya dasar, kita bangun rumah aja tiba-tiba ada angin topan langsung roboh, ada gempa
langsung kolaps rumahnya. Ya. Nah, seperti itulah kalau kehidupan Kristiani kita, ya tadi saya ngomong ya, baru keluar dari gereja disenggol sedikit langsung bacok gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita kehidupan dewasa Kristiani itu kita perlu dasarnya. Nah, 4 pertemuan ini adalah kita mau bicara soal bagaimana kita memiliki dasar kehidupan Kristiani yang dewasa. Nah, 4 yang berikutnya itu apa? Nah, 4 yang berikutnya itu di bagian yang kedua itu bicara soal persoalan, masalah atau tantangan hidup. Ya, tadi saya udah bicara ya. Ketika kita naik level, otomatis kan makin sulit kan. Maksudnya kita udah naik level, tantangan kita pun makin sulit dalam kehidupan Kristiani kita. Gak mudah, ya. Mungkin hari ini ditawarinnya mungkin cuma hanya sekedar minum bir, gitu ya. Besok-besok udah ditawarinnya minumnya bukan bir lagi, yang lebih besar lagi. Nanti besok-besok ditawarinnya bukan itu, ditawarinnya malah obat-obatan, ya. Apakah kalau saya sekarang di yang awal aja kita tidak bisa untuk bertahan, bagaimana nanti kita menahan itu serangan yang berikutnya? Nah, 4 pertemuan yang kedua itu bicara soal persoalan. Nah, kenapa persoalan ini dibahas? Ada dunia, kedagingan, dosa atau kesalahan, dan yang terakhir itu adalah bicara soal roh jahat atau setan. Ya. Bapak Ibu pernah nonton film perang? Ya, nonton film perang. Kalau perang itu ada jenderalnya, betul ya? Nah, jenderal ini tujuannya ngapain sih? Kerjanya ngapain? Mimpin peperangan, iya betul. Dia turun ke tempat perang gitu ya, angkat senjata gitu seperti itu. Enggak ya, biasanya jenderal itu tujuannya ngapain? Dia mengatur strategi, betul? Mengatur strategi, dia tahu musuhnya itu punya senjata berapa banyak, dia punya kekuatan berapa banyak. Nah, bagaimana sekarang si jenderal itu bisa tahu kekuatan musuhnya? Nah, maka dari itu kenapa seminar ini benar-benar mau upgrade kita punya level Kristiani kita. Karena kita itu nanti mau tahu ketika kita berperang dengan masalah, persoalan dalam kehidupan kita atau tantangan dalam kehidupan kita tahu kekuatan daripada si musuh kita seperti apa. Ya, maka dari itu ini kita mau belajar bagaimana sumber masalah ini yang kita tahu permasalahannya dari mana dan kita tahu juga cara untuk mengatasinya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seminar ini benar-benar penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu udah ikut SHDR, udah ikut pertumbuhan, seminar dasar kedewasaan Kristiani ini sangat penting untuk kita bertumbuh menjadi seorang Kristen yang sejati, Kristiani yang sejati. Ya, mau Bapak Ibu untuk terus bertumbuh? Mau untuk level up? Kasih tahu kiri kanannya, yuk kita naik level. Ya, colek kiri kanannya, depan bakti yuk kasih tahu ya. Oke, kita mau naik level ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Selasa kemarin kita berbicara soal bagaimana mengasihi Allah. Ya, mengasihi Allah itu adalah tujuan daripada hidup kita. Ya, hidup kita datang ke gereja mau ngapain? Sembahyang atau doa mau ngapain? Terus udah gitu datang ke PD mau ngapain? Ya, nah kita tahu bahwa kita memiliki Allah ketika kita menjadi seorang Kristen dan mengasihi Allah itu adalah tujuan daripada hidup Kristiani. Thank you. Waktu Selasa kemarin kita udah bicara, udah dikasih tahu mengasihi Allah itu udah begitu luar biasa karena mengasihi Allah itu bukan sesuatu yang kita syarat untuk kita datang ke gereja karena kita kalau Tuhan sudah mengabulkan doa saya lalu saya mau mengasihi Allah, bukan seperti itu ya. Kita sudah belajar hari Selasa kemarin dan bagaimana kita meresponi Allah, bahwa Allah itu sudah begitu baik dalam hidup kita ya. Nah, hari ini kita akan bicara soal level kedua yaitu love connection. Kita mau bicara soal mengasihi sesama ya. Yang akan dibahas kurang lebih seperti ini. Pentingnya mengasihi sesama, arti cinta kasih Kristiani, cara mengasihi sesama, hambatan-hambatannya dan peranan daripada Roh Kudus ya. Poin-poinnya adalah ini dan
kita mau mulai dari pentingnya mengasihi sesama. Ya, kenapa ini menjadi penting? Ayatnya sebenarnya waktu minggu kemarin pasti sudah dibacakan ya, tapi kita akan bacakan lagi ya. Hukum pertama yaitu mengasihi Allah. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Dan setelah itu di ayat yang 39 ada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Ya, kita baca bersama-sama. Ini kan ayatnya. Pada ngomong semua ya. Oke, saya terjemahkan ya. Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kita lihat bahwa mengasihi Allah itu waktu Selasa kemarin sudah ditekankan ya sama siswa Juni ya, betul? Bahwa ini adalah satu hukum Tuhan yang memang harus kita patuhi ketika menjadi seorang Kristen. Ya. Di sini dia tulisnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ya. Perhatikan cara penulisan di kitab suci juga. Kenapa nggak ditulisnya segenap hati, jiwa dan akal budimu? Itu kan gampang ya. Repot-repot banget ya nulisnya sampai harus ditulis 3 kali gitu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Maksudnya apa? Itu adalah satu penekanan yang begitu pentingnya akan menggunakan hati, jiwa dan akal budi kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, tetap dan udah ditekankan lagi itu hukum bukan utama aja, udah terutama dan yang pertama ya, gitu. Jadi itu benar-benar penekanan banget daripada ayat ini. Ya, dan yang kedua itu hukum yang kedua itu sama dengan apa? Itu apa? Yang pertama. Sama dengan yang pertama, ya, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, apakah yang hukum kedua ini kalah penting dengan yang pertama? Enggak. Ternyata itu sama seperti yang pertama. Penekanannya sama. Penekanannya itu sangat penting dan maka dari itu mengasihi sesama ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mau mengasihi sesama itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Jujur, ya. Relatif ya. Sekarang sangat ini ya, sangat terus terang ya. Relatifnya tergantung apa? Tergantung respon daripada orang itu ya sama kita ya. Kalau orang yang baik, kita baik juga. Orang yang kirim kue, kita kirim kue lagi gitu ya. Orang yang kirim kue, ya. Ya. Jadi tergantung, kita seringkali mengasihi sesama itu tergantung daripada responnya orang ya. Coba Bapak Ibu lagi di jalan, lagi nyetir mobil atau lagi naik motor, tiba-tiba ada orang yang marah-marah sama kita. Ya. Apa yang akan terjadi? Ya saya mau cerita saya aja ya. Si Roland ini kalau saya ketemu yang kayak begitu ya, langsung ya buka kaca, langsung keluar semua kata-kata kebun binatang ya. Gitu ya. Nah kurang lebih gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kita kok ketemu orang lain yang gak kita kenal kok tiba-tiba langsung kayak ngegas gitu ya. Langsung rasanya kok dia gitu sama saya juga akan hajar lagi ya. Nah jadi ternyata memang untuk mengasihi sesama itu sangat sulit ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi sesama? Jawabannya adalah karena kita hidup berkomunitas. Berkomunitas itu maksudnya apa? Kita nggak bisa hidup tanpa ada orang lain, betul nggak? Setuju nggak?
Coba bayangkan ya, Bapak Ibu hidup sendiri. Bayangkan, mau makan nasi, nanam dulu, ya. Mau makan nasi kan? Nanam dulu berasnya gitu ya. Terus mau makannya pakai apa telur? Telur ya. Ayamnya harus itu dulu, harus piara dulu ya sampai ayamnya bertelur gitu. Terus mau makan apa lagi? Sapi. Ya, saya baru kemarin ngobrol ini sama orang orang daripada apa yang produksi susu gitu ya. Mereka ngomong itu sapi itu susah banget loh miaranya gitu ya. Udah gitu saya baru tahu, baru disadarkan lagi ya bahwa sapi itu kalau anaknya cuma satu gitu ya. Nggak bisa dua gitu ya, kayak anjing, kayak kucing gitu ya. Anak-anaknya cuma satu. Kalau saya keluarnya cuma satu artinya susah kan. Udah gitu apa? Dikasih musik jazz katanya. Gitu. Udah gitu dikasih AC ya. Udah gitu dikasih apa lagi? Dikasih musik jazz, dikasih AC, terus nggak boleh stres gitu ya. Terus udah gitu dipijat pula gitu ya. Makanannya juga, luar biasa ya, itu sapi Bapak Ibu ya. Nah bayangkan Bapak Ibu hidup sendiri ya, harus melihara sapi, harus melihara ayam, harus tanam beras, itu baru makan doang ya. Belum yang lain-lain, ngejahit, bikin baju, minta berenang, nggak bisa ya. Nggak mungkin. Kita untuk hidup sendiri, hidup itu nggak mungkin sendiri, dan kita perlu berkomunitas ya. Kita harus hidup bersama-sama. Persekutuan doa ini juga nggak akan jalan kalau nggak ada konsumsi ya. Nah, jadi penting itu juga ya. Jadi kita sama-sama berkomunitas. Makanya itu kita perlu untuk mengasihi. Dan kita juga, saya mau tanya juga ya, definisi sesama itu siapa? Coba. Sesama itu siapa? Apakah suami atau istri? Orang tua? Anak? Saudara? Pacar? Teman? Tetangga? Gebetan? Cem-ceman? Itu sesama bukan? Definisi sesama itu siapa? Coba? Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, semua itu betul ya. Pokoknya sesama itu adalah semua orang yang kita temui. Ya. Jadi kalau semua orang, tapi kalau misalnya yang kita temui itu nyebelin gimana? Termasuk nggak? Benar. Ya, kita lihat dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan Matius 5 ayat 44 itu juga termasuk mengatakan termasuk musuh. Ya. Nah, ini bicara soal orang Samaria yang baik hati. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mau mengasihi orang lain itu bukan cuma hanya yang kita kenal, bukan hanya yang baik sama kita, bahkan musuh kita pun harus dikasihi. Ya, orang Samaria itu waktu itu bertemu dengan siapa? Orang musuhnya dia, betul ya? Bukan sesama. Orang Samaria sama orang Israel kan beda musuhan, betul? Ketemu itu udah pasti ngomong itu mah musuh, ya kayak sekarang misalnya Rusia lawan Ukraina, Donald Trump lawan gitu ya. Nah, melihatnya ini udah musuh, tapi ketika orang itu tergeletak musuh meskipun musuh, dia apa yang dilakukan? Dia tetap berhenti menolong. Padahal waktu itu di jalan ada orang yang sesamanya ada yang lewat gitu ya, tapi nggak berhenti. Ada yang lewat tapi nggak berhenti. Tapi si orang Samaria itu melihat ini musuh, tapi dia berhenti. Udah berhenti ditolong. Udah ditolong, dikasih nggak dikasih duit. Dia dibawa dulu ya, dibawa ke penginapan. Udah dibawa ke penginapan, dirawat di penginapan. Udah dirawat, yang lain dititipin ke si penjaga ke penginapannya, udah dititipin dikasih duit lagi, ya untuk merawat ini dikasih duit lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau misalnya kita mau mengasihi sesama itu harus jangan dilihat-lihat cuma hanya orang yang kita kenal, orang yang ini. Maka dari itu harus termasuk sampai musuh kita pun harus kasih ya. Nah, masalahnya adalah kita dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan sesama kita itu, kita memiliki pengertian antara cinta kasih dunia
dengan cinta kasih Kristiani. Ya, dan di sini saya mau jelaskan arti dari cinta kasih Kristiani ini dan mau dibandingkan dengan cinta kasih yang kita tahu di dunia ini. Ya, nah, yang pertama itu adalah cinta dunia itu adalah sifatnya lebih ke egois. Kalau cinta Kristiani itu lebih ke rela berkorban. Ya, egois itu gimana? Kalau gua suka sama satu cewek, cewek itu harus milik gua, gitu ya. Gak boleh lagi punya orang lain, egois, gitu ya. Kalau misalnya cinta Kristiani itu berbeda, karena bukan cuma hanya mengasihi orangnya, tapi harus sampai rela berkorban untuk orang tersebut. Ya. Nah kemudian kalau misalnya cinta dunia itu bersyarat, ya, kalau, ya bahasa ini kalau misalnya cinta Kristiani itu tanpa syarat, atau misalnya kita suka katakan dengan kata-kata itu walau. Ya, bedanya apa kalau dengan walau ini? Ya cuma dari satu huruf ya, tapi artinya berbeda banget. Kalau misalnya kita lihat, kalau dia mencintai saya, kalau dia baik sama saya, maka saya akan baik juga sama dia. Ya, tapi kalau misalnya cinta Kristiani beda. Walaupun dia tidak baik, walaupun dia menyebalkan, walaupun dia tampangnya jutek, walaupun dia sikapnya menyebalkan, saya akan tetap mengasihi dia. Nah, ini perbedaan yang kita lihat bahwa cinta kasih Kristiani itu benar-benar berbeda dengan apa yang kita bayangkan dengan cinta dunia. Maka dari itu kita juga lihat dalam bahasa Yunani juga ada beberapa kata ya, seperti ada cinta yang sifatnya lebih ke makna erotis. Nah itu biasanya cinta dunia itu seperti itu. Saya suka karena dia cantik, saya suka karena dia ganteng, gitu ya. Lebih ke masalah ketertarikan fisik. Tapi kalau cinta Kristiani itu bukan itu, seperti cinta persaudaraan Kristiani yang disebut filia, atau mungkin yang lebih luar biasa lagi cinta kepada Tuhan atau cinta yang disebut agape. Nah, itulah kita mau lihat lagi perbedaannya jika cinta dunia itu bisa berubah-ubah. Hari ini cinta, besok enggak ya. Hari ini oke, senang, maksudnya ngobrol oke, besok-besok ribut ya. Tetapi kalau cinta Kristiani itu seperti cinta Tuhan kepada kita, tidak akan pernah berubah, ya tetap sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir itu adalah cinta dunia itu berdasarkan perasaan, emosi atau ketertarikan. Sedangkan cinta Kristiani itu bukan masalah kita doang, tetapi ada peranan daripada Roh Kudus yang berperan untuk mengobarkan cinta tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau saya sekarang datang ke gereja, ya datang ke persekutuan doa, ngelihat orang si A lah katakan ya, si A itu ada tapi saya nggak suka sama dia, nyebelin banget ngomongnya begitu. Kalau udah lagi apa? Kita di persekutuan doa gitu ya, semua hal dikomentarin, gitu ya. Oh ya, jadi dia juru kritik gitu ya. Oh pujiannya kelamaan, oh nyanyinya fals, bajunya kok nggak sama ya, birunya gitu ya. Ada yang biru tua, ada yang biru muda, ada yang biru garis-garis ya. Kebetulan hari ini biru ya. Terus begitu, oh makanannya nggak enak, kurang ini, kurang itu, kok yang di depannya jutek gitu ya. Kok saya tadi nggak disapa sama Pak Roland gitu ya. Wah, tadi waktu saya masuk saya nggak disapa sama si Roland gitu ya. Wah. Nah, seringkali kita menemukan orang-orang yang begitu dalam kehidupan atau dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada Roh Kudus, maka semua itu akan bisa berbeda ya. Ketika kita memiliki cinta Kristiani itu, kita akan menilai dengan sesuatu yang berbeda ya. Dan bahkan ada yang ngomong katanya, ini kenapa ya orang ini nyebelin banget ini, tapi kok dipakai Tuhan luar biasa ya. Pelayanannya luar biasa. Pergi ke setiap paroki ada, bahkan sampai ke luar keuskupan ada, sampai internasional ada. Wah orangnya hebat banget, tapi kok menyebalkan buat kita, gitu ya. Nah ada yang seperti itu, tapi sekali lagi kita mau belajar bahwa ketika kita mau mencintai secara cinta Kristiani itu, kita tetap harus
menggunakan cinta Kristiani yang versi daripada Tuhan, bukan versi dunia yang kita kenal. Ya, dan itu untuk menjalankannya sekali lagi sulit, ya, gak mudah. Maka dari itu kita mau lihat bagaimana caranya sekarang untuk mengasihi sesama ini. Bagaimana caranya untuk bisa mengasihi sesama? Ya, yang pertama itu adalah tindakan kasih kepada semua orang dan mencintai siapapun tanpa pandang bulu. Ya, jadi nggak usah ya, tadi misalnya mau mengasihi Oscar gitu, cek dulu bulunya. Nggak Oscar nggak bulu aja gitu ya. Tanpa pandang bulu soalnya gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita mau lihat gak melihat orangnya gimana ya. Nah, seringkali yang terjadi ya di Indonesia nggak terlalu ya mungkin. Kalau di Amerika itu sampai hari ini masih terjadi ya. Kalau misalnya itu white people versus black people ya. Kalau mereka ketemu itu mereka kayak perang ya. Wah, ada yang sampai nunjuk-nunjuk, ada yang sampai begini begitu. Pokoknya mereka itu rasis ya, rasis. Nah, kalau kita di sini mungkin nggak terlalu, tapi saya juga nggak tahu ya. Kemarin baru dengar lagi cerita di Bali ya, mobil dipukulin sampai hancur gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu. Tapi ketika kita mau mengasihi sesama itu sekali lagi tindakan kasih ini kepada semua orang dan tanpa memandang bulu, dan juga harus mengutamakan perbuatan dan kehendak seturut teladan Kristus ya. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus itu kan kita lihat mau lihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik kan? Sangat baik gitu ya. Dan bagaimana kita untuk bisa mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang orang yang nyebelin ya, bahkan sampai mempermalukan kita di depan orang lain, ya itu kan ibaratnya kayak lagi nampar pipi kiri, betul? Lu apa yang harus dilakukan kata firman Tuhan? Kalau ditampar pipi kiri, kata firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kasih yang kanan, ya. Jadi kalau saya ditampar pipi kiri, gitu ya, sosok yo gitu ya. Kasih yang kanannya gitu ya. Nah, gak seperti ini juga, tapi intinya adalah kita tidak melakukan satu tindakan yang sampai melukai orang lain. Intinya itu. Ya. Kalau misalnya sekarang kita mendapatkan sesuatu perlakuan yang buruk dan kita meledak, ya. Ketika kita meledak, maka ya meledak itu dalam artian bukannya kan tampar pipi kiri dikasih pipi kanan, itu maksudnya kita tidak melawan ya. Kalau kita meledakkan artinya kita melawan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu buruk yang terjadi sama kita itu nggak boleh responnya langsung lawan atau meledak. Tetapi kita harus bisa untuk mengampuni orang tersebut. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memiliki contoh ya, Yohanes Paulus kedua, betul? Kita tahu ceritanya yang waktu tahun berapa? Dulu tahun 80, 90, ya kurang lebih ya. Itu sempat ditembak kan ya, tahun 80-an maksudnya ya. Ditembak sama, ya betul, namanya Ali. Nah, si Ali ini nembak Yohanes Paulus kedua, dia Paulus ditembak. Gak tahu ya motifnya apa, saya juga rasa gak jelas ya motifnya apa. Tapi yang pasti ketika Paulus keluar dari rumah sakit, yang dia lakukan adalah mengunjungi penjara, datangin si ahli itu dan mengampuni orang yang menembak dia. Ya. Bapak Ibu terkasih, itu sesuatu contoh yang bagaimana kita bisa mengasihi orang itu sampai seperti apa yang Yohanes Paulus kedua itu contohkan kepada kita. Ya. Dan perbuatan itu harus turut dengan teladan Yesus. Kemudian kita juga harus melakukan komitmen 3M. Ya, 3M itu adalah yang pertama, memperhatikan, memelihara, dan juga melayani. Ya. Nah, 3M ini adalah contoh bagaimana yang kita lakukan dalam komunitas. Ya. Bagaimana kita juga berada dalam satu persekutuan doa, kita juga saling memperhatikan, ya, saling memelihara satu sama lain, dan juga saling melayani satu sama lain. Betul? Betul kan?
Ya, maka dari itu juga kan di sini, wah kalau misalnya tim konsumsi gitu ya, lagi nyiapin makanan, oh ibu punya kurang tambahin lagi gitu ya kan, supaya lebih enak gitu ya melayani gitu kan, jadi supaya lebih melayani, jadi lebih kita memiliki satu relasi yang lebih baik. Terus udah gitu ada yang lagi sakit, apa yang dilakukan? Tim kunjungan ya langsung meluncur ke rumahnya, ngapain? Menengok ya, udah menengok terus mendoakan, udah mendoakan, memberikan semangat gitu ya untuk yang sakit, betul? Nah buat yang sakit gimana? Sangat berarti ya, sangat berarti. Hal kecil yang kita lakukan cuma hanya datang mendoakan, itu aja bisa sampai diingat seumur hidup Bapak Ibu ya. Ketika kita lagi sakit, lagi benar-benar lagi down banget, tiba-tiba ada datang orang mendoakan dan ada kunjungan aja, itu menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, jangankan begitu, hal lebih simpel lagi, ucapan ulang tahun. Ya, kita di sini punya kebiasaan setiap pagi pasti ada reminder. Kalau hari ada yang ulang tahun, pasti ada yang posting. Nomor 1 ya, Ci. Langsung diingetin. Nah, itu adalah contoh bagaimana memperhatikan sesama kita, betul kan? Ya, kita ketika kita di pagi-pagi bangun gitu ya, boro-boro yang sebelah belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ya. Tapi yang udah di grup udah ramai, wow, gitu. Semua orang sudah pada mengucapkan ulang tahun. Itu sesuatu yang membahagiakan kita. Begitu luar biasa, hanya hal simpel. Ya, bagaimana kita memperhatikan dari hal yang sangat kecil. Nah, itu yang kita harus lakukan, dan kita mau lihat ada kesulitan dalam mengasihi sesama. Ya, ada kesulitannya itu begitu banyak yang hidup kita mulai masuk ke dalam sifat yang individualistis. Individualistis itu adalah bagaimana dia cuma hanya senang menyendiri. Ya, saya punya saudara yang dia itu kerjanya itu depan komputer seharian ya. Saya juga suka ngomong, saya suka di depan komputer seharian, tapi rasanya saya kasih seperti dia juga gitu ya. Dia benar-benar seharian bahkan gak sampai ngomong sama siapapun di rumah. Ya. Kemarin kita pernah dengar ya cerita ya sama si KDM gitu ya, si Kang Deddy gitu ya, pernah narik satu orang ke barak ya, gara-gara si anaknya katanya di depan di kamar terus ya, tak keluar katanya begitu. Nah, ini adalah salah satu tantangannya, bagaimana kita bisa mengasihi sama kalau dia hidup dalam individualisme atau fanatisme kelompok atau agama. Ya, fanatisme kelompok itu terjadi juga dalam gereja kita, ya, dalam gereja Katolik. Ya, misalnya contohnya gini, saya ikut persekutuan doa, kamu ikut KTM, kamu ikut Immanuel, kamu ikut ini, beda bagusan kita, ya, udah mulai ya kayak gitu. Padahal kita kan semua sama, ya sama, ya. Atau, nah ini menjadi salah satu masalah, atau fanatisme ini akan menjadi suatu masalah dalam kehidupan kelompok atau agama. Kemudian perbedaan ras, suku, kedudukan salah suatu sosial. Tadi ya saya bercerita ya, kalau di Amerika itu ada namanya black people, white people, rasis ya jadinya. Kalau misalnya nggak suka gitu ya, orang hitam nggak suka orang putih nggak suka. Nah, pikiran atau perasaan negatif ini lagi ya. Nah, ini satu poin yang penting yang sering kali terjadi itu, kita berpikir negatif tentang orang, padahal belum tentu. Padahal tidak seperti itu. Tapi karena kita sudah pikir negatif tentang orang, maka image kita terhadap orang itu menjadi negatif. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sesuatu poin penting yang kita harus lihat, hambatan yang menjadi kita sulit untuk mengasihi sesama itu karena datang dari pikiran kita sendiri. Kita hanya gara-gara melihat satu kejadian. Itu ya, kalau dia selesai pede, ambil makannya pasti double. Wah, ini ya, udah begitu nanti dia ambil udah berbalik lagi, udah langsung tutukin gitu ya. Gak seperti itu. Tapi kita bilangnya, wah kayaknya dia mah rakus orangnya. Sekali lagi kita sudah mencap orang lain
dengan satu pemikiran negatif. Ya, padahal belum tentu. Memang lagi lapar aja pada saat itu. Tapi setiap kali, iya setiap kali juga lagi lapar gitu ya. Nah, jadi kita seringkali memiliki pemikiran negatif itu dan itu yang salah satu menjadi permasalahan dalam mengasihi sesama. Dan yang berikutnya adalah tidak memiliki kasih atau kasih justru yang berlebihan atau kasih yang tidak pada tempatnya. Dan ini juga yang menjadi masalah ketika kita hidup ngomongnya baik, tapi kelakuannya bukan apa ya? Jadi bukan tidak baik, tapi dia merasa baik, tapi tidak sesuai atau tidak cocok dengan keadaan atau dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi ketika kita ngomong sesuatu baik atau tidak itu relatif, Bapak Ibu. Baik atau tidak itu relatif tergantung dengan situasi dan kondisi lingkungannya, betul? Ya. Misalnya contoh kalau adatnya orang Batak sama adatnya orang Jawa kan beda. Ya, saya juga baru tahu ya kalau misalnya orang Batak itu kalau misalnya di sini ada yang Batak, masyarakat ya. Nah, saya nggak tahu ya betul atau enggak, tapi saya pernah menemukan itu kalau mereka lagi pesta itu justru harus kotorin. Kalau nggak dikotorin itu justru apa? Justru katanya nggak sah atau apa sih? Waduh bener. Ya, nah saya ngeliat kok kayak begitu ya, kayak kita berpikirnya negatif, menyebalkan, jelek gitu ya sesuatu yang jelek. Tapi kalau kita lihat, memang begitu. Ya nggak akan cocok kalau misalnya disesuaikan dengan adat Jawa misalnya, gitu ya. Nah terus udah gitu nanti ada yang ngomong lagi, kok adatnya yang lain nanti beda lagi dengan yang lain. Makanya kita nggak bisa ngomong betul atau salah kalau misalnya kita tidak bisa sesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Maka dari itu kita harus terus menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah mengasihi sesama itu harus dilakukan dengan tulus, ya. Dan ini semua sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa melakukan semua itu kita perlu bergantung pada Roh Kudus. Ya, kita harus bergantung pada Roh Kudus karena Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan ekstra dalam kehidupan kita. Dan tinggal dalam Roh Kudus agar buah Roh selalu bisa tumbuh. Buah Roh ada berapa? Ada 9 menurut Galatia dan menurut KGK itu ada 12 ya. Dan percaya Tuhan akan menumbuhkan karunia untuk mengasihi. Bapak Ibu yang kasih, kalau saya ngomongin soal perasaan kita mah pasti ya. Kita itu dalam kehidupan itu pasti ngomongin banyak orang ya. Sebel, pengen nonjok gitu ya. Kalau misalnya kita pengen dihajar gitu ya. Kalau misalnya cowok kan, kalau misalnya gua bukan di gereja, pasti gua ajak lu. Wah ya, kalau cowok kan begitu biasanya ya. Nah, tetapi itu adalah kedagingan kita. Maka dari itu nanti kita akan bahas ya di sesi yang ke-6. Ya, kita akan bicara soal kedagingan nanti di situ. Ya, nanti kita akan belajar itu salah satu kelemahan kita kalau misalnya kita itu dikit-dikit emosi hajar gitu ya. Pokoknya kita pasti mikirnya seperti itu. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, itu yang akan mulai bisa apa? Kayak ngerem ke kita, kayak ngasih tahu ke kita, kayak ngasih sinyal sama kita. Kita harus gimana sih? Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, saya sering ngobrol sama orang, dan kalau orang itu disebelnya dia pasti ngomel ya. Kalau udah ngomel macet terus udah dipikir saya gitu ya. Oh iya, si itu begini, si itu begitu, terus ngomel terus. Saya selalu bilang akhirnya, udah sabar gitu ya. Udah jangan ditanggapin, udah jangan komplain terus gitu ya. Nah saya suka ngomong begitu ya. Kenapa? Karena kenapa? Kita itu seringkali hanya pikir dari pikiran kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Tapi namanya kedagingan kita sulit sekali. Pasti bawaannya sebel gitu. Apa ya? Nah, Roh Kudus itu nanti akan kayak apa ya? Kayak ngerem kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, saya memiliki seorang teman ya, teman dalam pelayanan ya.
temannya aktif, ya sangat luar biasa dalam pelayanan. Tapi ketika kita dalam satu organisasi, dalam satu struktur organisasi, di mana dia berada di atas saya, dan dia itu melakukan satu keputusan-keputusan yang tanda kutip menurut saya merugikan saya. Ya, dia melakukan keputusan sepihak. Gak bisa, harus begini. Gak bisa, si Roland mah gak bisa begini. Kalau misalnya ngikutin emosi saya ngomong, kenapa gitu? Karena lu aja punya jabatan, jadi lu bisa seperti itu. Ya, saya sampai satu hari, ya pernah sekali waktu itu, saking keselnya, saya meluapkan sampai marah ke satu orang teman pelayanan lagi yang lain. Itu saya sampai ngomong gini, sok lah kalau misalnya dia mau ribut, ayo sok, saya ributin sekarang juga. Oh, ya sampai udah tenang banget. Gitu ya. Ternyata si Roland juga bisa emosi juga ya hari ini, gitu ya, hari-hari ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika kita mengalami seperti itu, gitu ya, rasanya itu kedagingan kita itu keluar, ya. Dan seringkali ketika kita lagi emosi itu, siapa yang bermain? Si iblis, ya. Nanti sesi 8 ya, kita akan lihat. Si iblis itu datang. Dan ketika dia datang, dia mulai ngelik-ngeliknya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film karton, ya. Kalau film karton Donald bebek gitu ya, ada Donald bebek yang pakai lingkaran di atas itu ya. Sebelahnya ada Donald bebek yang ada tandukan gitu ya, warna merah gitu ya. Nah, yang merah ini ngomong terus tuh ya. Ketika lagi kesel seperti itu ya, ini yang merah ngomong terus. Iya betul, lu mah benar lu mah. Ya, benar hajar aja tuh orang itu. Terus gitu ya. Kepala terus kita dikuasai oleh si jahat. Ya. Itu namanya kita sedang membuka celah dalam hidup kita, dalam hati kita. Ketika kita buka celah seperti itu, si jahat langsung masuk. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, firman Tuhan juga, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang terus membuntuti kita. Begitu kita buka celah, dia akan langsung. Jadi Bapak Ibu, masalahnya itu, ketika kita udah mulai gak bisa mengontrol hidup diri kita, si iblis itu mulai masuk. Ya, jadi udah bukan masalah kedagingan lagi, tapi ada faktor lain yang masuk. Dan ketika faktor itu masuk, Bapak Ibu, ya kita tahu banyak sekali kejadian yang sampai orang dibunuh, inilah, itulah, semua itu karena awalnya dari sesuatu hal yang kecil dan simpel. Ya. Nah, kalau udah punya Roh Kudus, beda. Nah, ini cerita yang kemarin ya, saya kesel gitu ya. Terus udah gitu, tenang. Nah, saya juga langsung tarik nafas Bapak Ibu ya. Saya tarik nafas langsung. Gitu ya. Saya tarik nafas gitu ya. Saya langsung cooling down sebentar. Langsung di situ saya langsung tiba-tiba kayak kalau misalnya batu panas gitu ya, disiram air gitu ya. Rasanya seperti itu. Disiram air gitu. Gitu ya. Langsung kepul gitu ya. Terus langsung saya tenang dan saya pikirkan lagi, oh iya udah, artinya saya tidak boleh seperti itu ya. Dan ada yang ngingetin loh itu. Nah, Roh Kudus setelah itu yang berperan dalam kehidupan kita. Dia akan ngingetin, akan ngerem kita, akan membuat kita supaya jangan meledak ya. Nah, mengasihi sesama, sekali lagi kita hidup dalam komunitas, dalam masyarakat. Gak semua orang itu bisa menyenangkan hidup kita, betul? Maksudnya gak bisa menyenangkan hati kita. Gak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Tapi apa yang respon kita pun juga itu sangat penting untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Ya, jadi gak sedikit-sedikit langsung diresponi dengan emosi atau dan lain sebagainya. Ya, oke, Bapak Ibu terkasih, itu dari yang seminar BCM ini yang kita mau pelajari, dan saya akan tutup dengan satu video terakhir. Mungkin video ini juga sering dilihat ya, tapi kita hayati lagi bagaimana kalau kita mau mengasihi sesama itu harus dengan sungguh-sungguh. Sampai sudah? Oke. Siram air ya. Bantu.
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pengertian dan yang Kau firman yang telah Kau sampaikan pada kami semua. Bahwa bagaimana kami mau untuk bisa mengasihi sesama, sama besarnya seperti yang kami lakukan untuk mengasihi Kau. Kami tahu bahwa ketika kami mengasihi sesama, kami sulit sekali untuk melakukan Tuhan. Banyak sekali hambatan dan rintangan ketika kami untuk melakukan itu. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Kau hadir dalam diri kami, ketika Roh Kudus hadir dalam diri kami bisa untuk melakukan, untuk bisa lebih mencintai sesama kami, sama seperti kami mencintai Tuhan. Dan ketika kami bisa melakukan mencintai sesama, maka ada kebahagiaan dan sukacita yang kami akan dapatkan ketika kami bisa untuk melakukan itu semua. Tuhan, bawa kami terus, pelengkapi kami terus dengan Roh Kudus yang selalu hadir dalam diri kami, untuk kami bisa terus mengatasi rintangan-rintangan, mengatasi setiap perasaan negatif, mengatasi perasaan bahwa kami tidak disukai oleh orang lain, dan kami juga bisa lebih untuk mencintai banyak orang, siapapun orang itu, mencintai banyak sesama kami dalam kondisi apapun yang baik atau yang buruk, perlakuan buruk yang kami terima, kami bisa terus memberikan yang terbaik. Kau yang akan terus menguatkan kami, dan kami juga bisa terus persembahkan suatu sikap tindakan kami untuk bisa mengasihi sesama sebagai satu dasar kedewasaan Kristiani dalam kehidupan Kristiani kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan daripada-Mu untuk kami bisa mengikuti seminar BCM atau DKK ini yang kedua. Tuhan, kami mau terus masuk menaiki level yang lebih tinggi dalam iman kami, untuk kami bisa terus mencapai satu level iman kami yang dewasa, level iman yang terus kami bisa membawa kami dalam kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan Kristiani kami. Segala tantangan ini kami yakin kami bisa lakukan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Terus bimbing kami untuk kami bisa terus mengikuti seminar ini sampai selesai pertemuan ketiga, 4 sampai ke 8 nanti setiap Selasa dan Kamis depan. Kau terus jagai kami, Kau terus bawa kami untuk kami bisa terus mengikuti seminar ini sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kepesertaan kami di seminar BCM ini, supaya kami terus bisa mencapai satu iman yang level up, yang bisa terus kami jaga dalam kehidupan Kristiani kami. Demi Yesus Tuhan Bapa kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang ada Q&A. Ada pertanyaan maksudnya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas gitu. Saya buka 5 menit ya. Ada yang mau bertanya? Oh, itu dulu. Oh, kalau gitu silakan ikut ya. Terima kasih
Bapak Roland. Bapak, terima kasih atas firman yang dibagikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena sungguh Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Kasih Allah sungguh tidak berkesudahan. Amin. Amin. Kita mau salurkan, kita mau bagikan juga kepada orang-orang lain, dan khususnya dalam persekutuan doa ini untuk kemudian dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar wakatan kerajaan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu dalam setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan badai, sukacitaku. Saya ada Bapak Ibu, itu pada berdiri. Sampai duduk ya. Mari kita pujikan dan sambil nyanyi baru nyanyi biasa saja. Nyanyi biasa, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi jasa Raja. Sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi jasa Raja, nyanyi bagi jasa Raja, nyanyi bagi jasa Raja, nyanyi bagi jasa Raja selamanya. Oke, silakan duduk kembali karena kita akan dari dalam kelompok. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan sharing ya. Bagikan pengalaman iman yang dialami saat Anda mencoba mencintai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam keluarga, kantor, sekolah, atau gereja, apa yang telah dirasakan dan didapatkan. Sebelum masuk ke pertanyaan sharing, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke sharing aja. Bagaimana kita mengasihi sesama, ya? Iya, dia mengasihi. Itu dia tadi kasih uangnya ya 100 sama 20 gitu ya. Dia kasih yang berapa? Yang kasihnya 100 ya, dia apa yang buat dia 20 gitu ya. Terus udah gitu tadi kan kita lihat juga dia makan nasi sama kecap. Tadi saya lihat ya kecap ya, kalau kita di sini makan nasi sama garam gitu ya. Tapi orang lain dikasih, si tetangganya dikasih besar setiap hari gitu kan. Terus udah gitu dia makan ayam dikasih ke guguk gitu ya. Kasih ayamnya dikasih ke guguk semua gitu. Ya, jadi itu kita mau lihat bagaimana kita lihat ketika kita mau mengasihi sama itu, kita harus lakukan dengan tulus ya, itu maksudnya video ini. Oke, langsung aja kita masuk sharing. Sekarang pertanyaan kelompok sharingnya bisa ditampilkan bro. Ini dipoto ya. Nanti ditampilkan lagi ya. Nanti ditampilkan lagi kelompok sharingnya, bro. Kelompok sharing. Nah, ini ya. Kelompok sharingnya boleh dilihat.
Kelompok 1 sampai kelompok 12 ya. Kelompok 1 sampai 12. Oh 13, maaf ya, sampai 13. Sama seperti kemarin? Oh iya, mungkin ada yang penambahan, ada yang datang juga mungkin hari ini. Oke, udah tahu kelompoknya semua? Bulan kelompok 11 ya. Kemudian siapa? Pak Budi kelompok 4. Kelompok 13. Nomor 4 gitu ya. Oke. Udah tahu kelompoknya semua? Oke, yuk kita langsung berkelompok dan kita sharingkan apa pengalaman ketika kita bagaimana kita mengasihi sesama. Ayo, silakan. Iya, pertanyaannya sambil ini. Sorry, Oke, ini pertanyaannya. Bapak Ibu, nanti setelah sharing, pilih satu orang jubir ya. Nanti akan men-sharingkan di depan ya. Setelah selesai sharing. Ayo, kan terbikin kan jadi masih nyari mesinnya western ya western ini ada mesinnya western kayak tarpin kan skopnya western. Oke, semua udah beres ya sharing. Oke, Bapak Ibu yang kasih, kita akan masuk ke dalam sharing yang akan di-sharingkan oleh jubir. Ya, tadi udah pilih kan jubir kan? Udah? Oke, saya kasih volunteer. Kelompok mana yang mau men-sharingkan di depan jubirnya?
Oh iya. Bu Sri, Pak Budi. Oke, yuk mulai dulu dari Pak Budi. Ya, silakan Pak. Jadi besar dari Pak Kantor, Yoyo, nggak kedengeran ya? Sekarang udah. Kami bicara soal pinjam meminjam atau barang atau uang dari sesama dan pada saat mereka mengalami kekurangan kita melihat kita perlu diberikan suatu apa ya, suatu harapan supaya dia bisa melakukan sesuatu entah untuk anak sekolah atau untuk teruskan hidup mereka, tapi sifatnya tidak sementara dan karena kondisi sudah membaik, kemudian karena ngomongnya pinjam, kemudian kita harus dikembalikan, tapi kayaknya lebih baik numpang daripada bagian dan malah kadang-kadang yang pinjam lebih kalah daripada yang pinjam. Terima kasih. Oke, ini topik yang menarik ya. Topik yang menarik ini mau ngasih sesama, tapi dia itu pinjam duit gak pulang-pulangin gitu ya. Kurang lebih gitu ya, Pak Budi. Kurang lebih gitu ya. Terus gimana kita mau ngasih dia gitu ya? Melihat dia itu melihat duit gitu tampangnya gitu ya. Maksudnya kalau lihat dia itu rasanya pengen nagih gitu ya. Cuma dia menagih lebih galak gitu ya. Ditagih lebih galak gitu Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kasih urusan meminjam duit ini memang ini salah satu yang klasik ya dari salah satu hubungan relasi dengan sesama. Saya sendiri pernah ngalamin, ya. Pernah mengalami itu ada saya menyekolahkan anak saya di sekolah satu sekolah. Terus udah gitu kepala sekolahnya ngobrol dengan saya, Pak Roland, saya mau minjem duit, nanya gini gitu. Kepala sekolah lagi kemana gitu kan? Rasanya nggak dikasih, nggak dikasih gimana, dikasih juga bingung gitu ya. Kepala sekolah lagi, tapi dia ngomongnya meyakinkan gitu ya. Oh ya enggak, nanti saya akan bereskan ini dalam waktu 2 minggu, berapa pokoknya bla 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 lah ya ngomongnya begitu. Waktu itu mintanya dengan satu apa yang fantastis ya, besar gitu ya, dan besar. Saya ngomong bukannya tidak mau memberikan, tapi memang saya tidak capable untuk bisa memberikan yang sejumlah yang dia berikan. Saya berikan dengan sejumlah yang saya mampu. Ya, saya bilangnya begitu ya. Dan saya memang waktu saya memberikan kepada dia, ya, saya itu udah nggak mikirin bahwa nanti saya akan bilang kepada dia. Gitu sih. Jadi itu caranya salah satu juga. Jadi ketika kita memberikan itu saya tidak waktu itu tidak sama sekali tidak memikirkan bahwa besok nagih gitu ke dia gitu suruh balikin enggak gitu. Ya, mungkin itu salah satu caranya sih Pak. Salah satu cara aja gitu ya. Tapi memang ya inilah gitu ya, balik lagi ketika kita memiliki dasar kehidupan Kristen kita baik, otomatis ketika kita minjem pun kalau misalnya kita udah beres, maksudnya ketika kita sudah baik gitu kan, pasti kita punya indikan untuk mengembalikan. Nah itu aja yang penting ya jadi kehidupan kita. Ya, mungkin itu Pak Budi. Silakan Bu Sri. Sharing yang tadi di kelompok apa ya bisa diceritakan, silakan. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Tadi sharing kelompok 1 itu hampir sama seperti itu. Terus yang kedua saat kita pergi ke makam itu kan kita kadang-kadang diajak makan ke restoran Queen gitu ya. Terus seandainya kelompoknya itu ada sisa itu walaupun kita udah kenyang udah apa tuh, kalau seandainya itu kan udah dibeli. Soalnya sarannya yang punya toko itu, yang punya restoran itu nggak bilang dibawa pulang boleh kok Bu gitu. Terserah nanti mau dikasihkan siapa gitu. Mungkin yang sering dialami seperti itu. Soal mengasihi, saya sendiri mengalami
Di saat saya pulang gereja itu ada kakek-kakek satu, terus saya tuh kok nggak ada yang peduli apa-apa dekat warung, pas kebetulan saya cuma ada uang 5.000 sisa untuk beli bensin, saya beli, saya apa, sampai saya suapin, saya apa. Setelah itu saya bilang gini, Pak tunggu ya, saya pulang sebentar, cuma beda rumah. Terus saya pulang, saya langsung bilang, Pak minta baju sama baju anakmu yang gak kepake mana, sok aja ambil. Terus saya tunjukin, saya tuh balik lagi saat itu kok nggak ada, sampai sekarang tuh terngiang-ngiang terus. Sampai saya, Bu, bapak ini tadi kemana? Bapak siapa? Katanya. Tadi bukan bapak-bapak deh, katanya. Oh ya sudah, sampai saya bilangin, saya kejar putar ke terminal, kemana gitu. Suami saya bilang, loh kenapa kok sampai lama? Saya ngejar bapak-bapaknya tadi nggak ada. Oh ya sudah, saya bilang tuh. Sampai sekarang kan masih terngiang-ngiang, tapi saya mengalami betul-betul bimbingan Roh Kudus dan bersyukur sampai saat ini dalam keadaan apapun bisa melewati, sampai satu keluarga sakit itu bisa menerima gitu. Jadi mungkin berkat doa kakek-kakek tadi. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Oke, pengalamannya luar biasa ya Bu. Jadi ini satu pengalaman yang begitu ini ya. Jadi bagaimana kita mau mengasihi sesama ya, cuma nggak ketemu ya. Oke, ada satu lagi kelompok yang mau sharing. Oke, Pak, silakan. Ya, Selamat malam semuanya. Ya, malam. Kelompok saya kelompok 11 tadi. Kelompoknya sama istri sendiri, Tante Pini, Bu Bulan. Beliau menyampaikan pertama Ibu Pini. Dan itu memang dekat dari rumah ya. Lepas resmi ke Sindang Sirna. Ya. Ibu Pini yang sesepuh itu hampir 80 ya. Tapi luar biasa saya ingatnya. Karena ke rumah saya sendiri itu. Cuma saya khawatir Bu, lewat mana tadi, lewat kami itu cuma nyebrang itu Bu ya, takutnya ada apa-apa gitu. Terus tapi yang saya petik dari pembicaraan tadi, Bu Pini, Tante Pini menyampaikan bertumbuh dalam iman kok. Itu luar biasa itu. Sampai Bu Riana hari ini kan konsumsi, itu sampai kepikiran caranya bagaimana bawanya. Dari siang udah telepon terus, Bu Riana gimana bawanya. Sampai ditunggu di depan kok tadi. Jadi saya ke depan, beliau yang mengantarkan pakai mobil. Jadi sampai luar biasa iman Bu ini. Terus seperti itu. Yang kedua, yang disampaikan beliau tadi, selalu ingat. Jadi kalau berdoa, itu ingat siapa yang saya ajak. Ibu Wulan ternyata dekat juga. Jadi sebagai teman, Bu Pini selalu mengajak. Jadi selalu ada teman. Jadi kalau ada apa-apa memang ya mungkin bisa tolong atau ada sesuatu bisa ada teman bertanya gitu bicara ya. Karena beliau sesepuh ini menyetir sendiri luar biasa. Jadi cuma mungkin nggak boleh jauh-jauh ya. Seperti itu yang saya ingat Bu Bini tadi, sungguh menggugah kita sebagai yang saya masih muda sebenarnya. Bu Bini sudah sepuh ini selalu ngingetin. Ayo jangan apa. PD, musafah selalu ke istri saya sendiri saya dengerin. Ayo bareng, nggak usah kalau saya sama suami katanya. Ternyata tiap hari kalau PD terutama saya lihat 1 bulan karena dekat. Jadi Ibu ini luar biasa ya, tumbuh dalam iman. Jadi mengingatkan saya yang masih muda walaupun pelayanan di gereja belum tentu sepenuhnya bisa semua, tapi ya yang kita mampu harus kita lakukan. Tapi Bu ini yang sesepuh ini, setua ini semangatnya luar biasa itu. Jadi bisa memacu untuk kita yang masih muda. Yang kedua, Ibu Wulan punya tetangga katanya tadinya nggak tegur sapa karena Bu Wulan belum lama katanya di daerah situ. Begitu Bu Wulan menyapa, akhirnya malah akrab. Tapi akhirnya ya seperti itu tadi, pinjam uang itu. Tapi mau kembalikan Ibu Wulan malah nggak usah dikembalikan, mungkin nggak rela juga ya, nggak apa-apa. Walaupun nggak tahu gede itu kan, nggak disampaikan gede Bu ya. Jadi maksudnya mengasihi lagi,
walaupun tetangga mungkin beda agama juga kita kasih nggak apa-apa karena dia kekurangan Ya. seperti itu. Kalau saya sendiri gimana bertanya? Kalau di kantor ya saya sebagai pelayan juga ya di APK mengurus ini itu Ya. namanya karyawan ya, ada yang seperti ini, yang begini baik aja. Kalau saya di kantor, saya apa yang saya kerjain jadi tanggung jawab saya harus saya lakukan. Masa bodoh orang lain ngomong, yang penting pekerjaan saya udah di sini. Itu aja. Terima kasih. Sharing bersama. Terima kasih. Ya puji Tuhan ya. Teladan daripada kami saya ya. Memang sesuatu yang kalau kita lakukan hal kecil untuk kita memperhatikan orang lain itu yang penting ya. Nah mungkin waktu saya pernah khotbah saya pernah cerita nggak harga pisang itu berapa? Pernah saya kalau saya ikut ke Cirebon masih pernah dengar atau di PA pernah saya pernah cerita ya. Harga pisang ibu-ibu berapa satu sisir? 15.000. Oh ini mahal, ditawar murah ya Pak Apri. 50.000 tuh ya ibu. Kalau 100.000 boleh nggak buat satu sisir? Kayaknya kemahalan ya. Nah, tapi ada teman kita di pelayanan kita beli loh. 100.000 dibeli, ya kita yang ada di belakang dia sampai bengong gitu. Nggak salah, itu harganya mahal banget 100.000 dibeli. Dia beli aja, dibayar di 100.000 ya. Si mama ngomong 100.000 dibeli, langsung 100.000 dibayar. Nah kalau misalnya kita pikir dengan pikiran kita kan mungkin, apa nggak masuk akal pisang 15.000, 100.000 itu dapat berapa sisir gitu ya? Ini cuma satu gitu ya, dibeli, dibayar gitu kan. Nah mungkin ini salah satu bentuk bagaimana kita memiliki satu iman yang udah level up ya, sudah upgrade. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu seperti tadi siapa ya? Tadi yang Bu Sri ya tadi ceritakan, mungkin ibu itu didoakan oleh si bapak, si kakek itu kan mungkin gitu kan. Nah mungkin pada saat itu juga Tuhan tahu bahwa si tukang pisang itu lagi perlu, betul kan? Jadi itu digerakkan lewat tangan daripada Tuhan kita. Ya, mungkin itu dengan salah satu cara Tuhan itu bagaimana kita menjalani hidup kita, mengasihi sesama itu jangan dipikir pakai rasio kita. Karena kalau pikir pakai rasio kita pasti 12 ya semuanya. Ya, karena Tuhan itu berkarya dengan cara yang luar biasa. Ya, saya rasa cukup ya untuk sharing ini sekarang, cukup seru. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Dan kita akan akhiri ya. Ya. Pengumuman. Oke, Bapak Ibu, di pengumuman sebentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Roland yang sudah membawakan firman secara luar biasa pada malam hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita pentingnya mencintai sesama. Oke, kemudian terima kasih juga kepada seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini dan semua peserta BCM yang sudah hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita masuk ke dalam pengumuman ya. Nah, minggu depan hari Selasa. Jadi kita mengadakan seminar DKK ini setiap hari Selasa dan Kamis. Biasanya hari Selasa itu kita ada doa syafaat karena ada seminar ini yang sungguh penting. Jadi doa syafaatnya diganti dengan seminar DKK. Jadi minggu depan tanggal 22 Juli 2025 jam 6:30 malam di tempat ini kita akan masuk ke dalam level yang ketiga, sesi yang ketiga, yaitu tentang iman yang akan dibawakan oleh Bro Kristanto ya. Jangan terlewat karena ini setiap sesinya menarik dan penting ya. Oke, oleh karena itu ditunggu kehadirannya minggu depan hari Selasa. Kemudian pengumuman selanjutnya ada doa kelahiman ilahi. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bergabung via Zoom setiap hari jam 14.45. Kemudian next, kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, ada punya wujud pengen minta tolong didoakan, boleh menghubungi Linda dan Nova, nomornya tertera di flyer. Kemudian next, nah Bapak Ibu ini ada camp yang women buat anak
usia 18 sampai 35 tahun belum menikah. Ya, boleh kalau Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang belum ikut mulai umur 18, boleh diajak untuk mendaftar camp ini. Harganya 1 juta, kontaknya ada, dan dari tanggal 22 sampai 24 Agustus di Wisma Shalom. Bagi yang berminat, mau nanya-nanya boleh tanya kami, ya, tanya saya. Oke, next. Nah, ini juga ada titipan pengumuman dari The Merit Course Experience. Itu, oh ya, ini yang pasangan ya, buat Bapak Ibu yang pengen lebih lagi memperdalam hubungan antar suami istri, boleh mengikuti seminar ini pada tanggal 14 September sampai 26 Oktober, ya. Setiap hari Minggu jam 6:30 malam sampai jam 9 malam. Terus tempatnya ganti-ganti, bisa dilihat ya, ada di Maxis, di Kopiki, di Kaca, dan lain sebagainya. Bagi yang berminat boleh menghubungi Valdi, Rida, William, atau Merlin. Tuh. Ikut ya Om Chris? Mau ikut? Oke, hari Minggu ini ya. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cili atas pengumumannya, dan sampailah kita di akhir acara seminar ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, bagaimana kami untuk lebih dan lebih lagi mengasihi sesama kami. Bukan hanya sesama yang menyenangkan hati kami, tetapi yang juga mendukakan hati kami. Kami mau dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan daripada Tuhan, kami mau mengasihi lebih dan lebih lagi, sehingga kami semakin dewasa dalam iman kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa menaungi kami semua, sehingga kami boleh sampai di tempat tujuan kami, di rumah kami, dengan sehat dan selamat, berjumpa dengan keluarga kami yang kami cintai, dan kami mampu juga memberikan kasih kami terus-menerus kepada mereka semua yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Kami mau satukan doa ini, dan kami mau sempurnakan dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah suci seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih.